Senandung Azalea, episode 22, Mencari Azalea. Hari Minggu itu, Aska memiliki janji bertemu dengan Ilona. Sebenarnya Aska sedang malas keluar rumah, tetapi ia tak mau Ilona marah. Aska menghela napas, sepertinya akan menyenangkan kalau dia minum kopi buatan Azalea terlebih dahulu pada pagi hari. "Kamu mau kemana, Azalea?" tanya Aska heran begitu ia keluar dari kamar dan melihat Azalea tengah bersiap pergi. "Mau pergi?" jawab Azalea singkat. Aska memperhatikan penampilan istrinya itu. Azalea memakai t-shirt lengan panjang warna abu-abu dipadukan jeans biru muda-pudar. Azalea juga mengenakan slingback mungil dan sneakers. Outfit Azalea itu membuatnya terlihat seperti gadis remaja belasan tahun, apalagi dengan rambut yang diikat menjadi satu. "Kemana? Mau saya antar?" tanya Aska lagi. "Janji bertemu teman." "Gak usah, terima kasih Aska. Saya sudah pesan taksi online." Bertemu teman pria. Aska mengatur nada suaranya agar tidak terdengar penasaran. Azalea mengangguk. Oh, hanya itu yang dikatakan oleh Aska. Namun sebenarnya ia merasa penasaran. Azalea punya teman pria. Sejak kapan? Apakah mereka akan berkencan? Kemana? Sekian pertanyaan muncul di benak Aska. Ia menajamkan pendengaran saat melihat Azalea berada di foyer sedang mengangkat telepon. Ini baru mau berangkat. Tapi memang ada Car Free Day di Bundaran HI hari ini kan? Azalea berbicara dengan seseorang via telepon. Aska mengerutkan keningnya. Car Free Day? Teman pria Azalea itu mengajak kencang ke Car Free Day. Gak model banget, sungut Aska dalam hati. Pria yang seperti itu tentu saja bukan saingan yang setara bagi Aska. Namun, kenapa harus bersaing? Bukankah dia tidak mengharapkan cinta Azalea? Aska segera tersadar. "Aska, saya pergi ya," kata Azalea setelah menutup telepon. "Oh ya, hati-hati," sahut Aska tersentak lalu segera beranjak ke ruang tengah. Tak ingin Azalea tahu bahwa ia sedang mendengarkan istrinya itu menelepon seseorang tadi. Bermenit-menit kemudian, Aska masih berdiam diri di sofa ruang tengah. Ia mengetuk jemarinya ke sisi bantalan sofa. Apakah benar Azalea dan teman prianya itu akan berkencan? Seperti apa pria yang membuat Azalea mau diajak berkencan walaupun hanya ke Car Free Day? Apakah Aska harus menyusul Azalea untuk mengetahuinya? Aska menggelengkan kepala, lantas menyalakan televisi. Aska hanya menatap kosong ke arah televisi. Bagaimana kalau pria itu akan membawa Azalea ke hotel setelah dari Car Free Day? Atau mungkin ke taman yang sepi? Aska tahu Azalea bukan tipe wanita yang mau diajak sembarangan. Namun, bisa saja si teman pria menjebak Azalea. Pria-pria hidung belang tidak bermodal memang bertaburan di ibu kota. Aska menghela napas. "Aku tidak peduli." Aska berusaha menyangkal kekhawatirannya terhadap Azalea. Dia tidak akan menyusul sang istri. Apalagi siang nanti dia akan ada janji dengan Ilona, wanita yang dicintainya. Perlahan Aska memejamkan mata. Lalu bayangan seorang pria menggoda Azalea melintas di kepalanya. "Ini tidak bisa dibiarkan," seru Aska. Segera ia bangkit sambil mematikan televisi, lantas mengambil kunci mobil dan setengah berlari keluar dari apartemen. Akhirnya Aska menyusul Azalea. Setibanya di sana, ia bergegas menuju kawasan Car Free Day usai memarkirkan mobil. Sudah terlihat banyak orang di sana dan suasananya tentu saja sangat berisik. Belum apa-apa Aska sudah merasa gerah. Namun Aska terus melangkah memasuki kerumunan itu. Semakin jauh ia berjalan, kerumunan semakin padat. Ditambah lagi banyak jajanan kaki lima yang berada di tepi jalan. Menyesakkan. Aroma aneka makanan bercampur dengan bau masam keringat orang-orang membuat Aska mual. Sabar. Aska menyabarkan dirinya. Ia terus menyusuri jalan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, ke segala penjuru mencari Azalea. Namun, sejak tadi ia tak melihat istrinya itu. Tak terasa Aska sudah berjalan cukup jauh, dan orang-orang masih saja ramai. Aska melirik arlojinya. Hari sudah menjelang siang. Seharusnya ia pulang dan bersiap-siap untuk menemui Ilona. Namun, Aska memutuskan untuk tetap mencari Azalea. Matahari semakin menyengat, peluh sudah mulai membanjiri dahi dan leher Aska. "Di mana kamu, Azalea?" Aska bertanya dalam hati sambil menyeka keringatnya. Ia berhenti sebentar dan meraih ponsel ingin menelpon Azalea, tetapi urung. Aska tak ingin Azalea tahu bahwa ia sedang mencari istrinya itu. "Cilok mas," tawar seorang penjual cilok di samping Aska. Aska menoleh sekilas dan menggeleng acuh tak acuh. Namun, entah kenapa tiba-tiba perutnya merasa lapar. Ingin ke kafe atau restoran, tentu ia harus melewati kerumunan orang-orang lagi untuk kembali ke mobilnya.
Lagi pula, Aska masih ingin bertahan untuk menemukan Azalea. Aska melirik tukang cilok di sampingnya itu. Ia sudah sering mendengar tentang cilok, tetapi ia lupa apakah sudah pernah makan cilok atau belum. Satu hal yang jelas, kalau membeli jajanan pinggir jalan hampir tidak pernah dilakukannya. "Pak, boleh deh ciloknya?" kata Aska ragu-ragu pada bapak penjual cilok. "Mau beli berapa, Mas?" tanya si penjual. "Seporsi saja," sahut Aska. "Maksudnya mau berapa ribu loh, Mas?" "Ya seporsi berapa?" "Ya Masnya mau berapa?" Aska menghela napas menoleh pada seorang anak kecil yang berdiri memegang sebungkus cilok tak jauh dari penjual cilok itu berada. Aska mengatakan ia ingin membeli porsi seperti yang dibeli oleh anak kecil tersebut. "Oh, 5.000, ujar si penjual mulai membungkus cilok pesanan Aska dan menyerahkannya begitu selesai. Aska mengambil cilok dan menyerahkan uang Rp100.000 dari dompetnya. Untung saja dia membawa cash. "Nggak ada kembaliannya, Mas," kata si penjual cilok. "Ya sudah, buat bapak saja semua," sahut Aska yang dijawab ucapan terima kasih. Aska mulai mengunyah cilok. Pada awalnya cilok itu terasa aneh di mulutnya, tetapi kemudian ia memakannya dengan lahap. Karena masih lapar, Aska memesan satu bungkus lagi. Aska tengah asyik menikmati cilok saat menyadari kehadiran dua orang gadis berpakaian olahraga di hadapannya. "Pak Aska?" Dua orang gadis itu menatapnya heran. Lalu pandangan mereka beralih ke cilok yang sedang dimakan oleh Aska. Aska hampir tersedak. Ia segera menurunkan tangannya yang sedang memegang bungkusan cilok. Aska tidak ingat siapa nama kedua gadis itu, tetapi ia mengenali mereka sebagai karyawannya dari divisi marketing. Aska tersenyum tipis menjawab sapaan mereka. "Pak Aska sering main ke Car Free Day juga?" tanya salah satu gadis mengulum senyum. "Baru kali ini, iseng doang," jawab Aska penuh wibawa. "Suka cilok abang-abang juga ya, Pak?" Gadis satu lagi ikut bertanya, juga mengulum senyum. Kedua gadis itu kemudian berpandangan sambil menahan senyum geli. "Oh, tadi penasaran pengen mencicipi, jadi saya beli." Aska masih berusaha menjaga wibawa. "Baru kali ini makan cilok toh, Mas? Saya kira memang doyan, soalnya Mas kan sudah makan 2 bungkus tadi," celetuk si penjual cilok. Mendengar itu, kedua karyawan Aska tadi terbahak. Namun, mereka segera menutupi mulut mereka menahan tawa karena merasa segan pada Aska. Sementara Aska hanya bisa menatap kesal pada si penjual cilok. Setelah berbasa-basi sedikit, kedua gadis itu pun berlalu dari hadapan Aska. "Mau cilok lagi, Mas? Uangnya tadi kan masih sisa," tawar bapak penjual cilok. "Enggak, terima kasih," sahut Aska masih menahan kesal, lantas beranjak dari situ. Sebotol air mineral dibeli oleh Aska dan diteguknya hingga setengah. Matahari semakin meninggi. Aska sudah merasa semakin gerah dengan keringat yang mulai bercucuran di badannya. Namun, Azalea tak juga ditemukan. Akhirnya Aska memutuskan untuk pulang. Lagi pula, Car Free Day sebentar lagi sudah akan berakhir jamnya. Setibanya di apartemen, Aska heran melihat Azalea sudah berada di ruang tengah, sedang menonton drama Korea bersama Burianti. "Dari mana kamu, Aska?" tanya Burianti. "Mama kok tiba-tiba di sini?" Aska balik bertanya. "Tiba-tiba gimana? Tadi Mama dan Azalea ke butik langganan Mama, terus pulangnya ke sini. Nanti sore Mama pulang, nunggu Papa jemput." Aska mengerutkan kening. "Ke butik langganan mamanya? Bukankah Azalea pergi ke Car Free Day sejak tadi?" "Kamu kenapa kok lusuh banget? Kayak suami ditinggal istri setahun," komentar Burianti melihat penampilan Aska. "Habis olahraga mah," sahut Aska sambil menggerak-gerakkan tangannya. "Olahraga kok pakai celana jeans?" Burianti geleng-geleng kepala melihat Aska. Kemudian ia mematikan televisi dan menoleh pada Azalea. "Yuk kita masak untuk makan siang sekarang saja, Azalea." Azalea mengangguk dan mengikuti langkah Burianti. Namun pergelangan tangannya diraih oleh Aska secara tiba-tiba. "Bukannya kamu bilang kamu ke Car Free Day tadi?" tanya Aska masih penasaran. "Ya, tadi rencananya begitu, tapi pas dalam perjalanan Mama telepon ngajak ke butik. Kebetulan teman saya juga ada kerja dadakan katanya," jawab Azalea. "Pantas saja tadi tidak ada di Car Free Day," gumam Aska pelan, tetapi ternyata Azalea mendengarnya. "Jadi kamu nyusul ke Car Free Day tadi?" Azalea membulatkan matanya. Aska tertawa canggung. "Ah, yang benar saja." Aska menatap Azalea beberapa saat, lantas bergegas masuk ke kamarnya, diikuti pandangan heran Azalea. Di kamar, Aska meraih ponsel dan segera membatalkan janji dengan Ilona. Ia beralasan sang mama sedang datang ke apartemen. Alasan utama Aska adalah karena ia merasa lelah karena sudah mengitari Car Free Day. Ia juga menghindari interogasi Burianti yang mungkin saja dilakukan oleh mamanya itu jika ia pergi lagi.